Saya Dodi Pangaribuan, General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Sejalan dengan transformasi PLN, khususnya Pilar Green, yaitu salah satunya dengan pelaksanaan co-firing pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batubara dengan biomas, yang juga dalam rangka mendorong pencapaian target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 serta net zero emission pada tahun 2060. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jakarta Raya berkontribusi dan berkomitmen dalam program penurunan emisi yang ditimbulkan dari sampah organik yang dihasilkan melalui program pengelolaan sampah dengan metode teknologi olah sampah di sumbernya atau TOS. Program TOS mengubah sampah organik menjadi pelet sampah yang dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar PLTU batubara. Pelet sampah ini merupakan hasil pengolahan dari 17 unit pelaksana di lingkungan PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dengan potensi mereduksi sampah organik sebesar 150 ton per tahunnya. Kami juga memanfaatkan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional yang ramah lingkungan dalam pengangkutan sampah dari unit pelaksana menuju sentra TOS yang berada di Gerakan Ciliwung Bersih. Kami berharap langkah kecil ini dapat menginspirasi kita semua dalam mensukseskan program Net Zero Emission di tahun 2060. Salam TOS. Metode TOS merupakan metode alternatif dalam pengolahan sampah, yaitu mengubah sampah organik dan biomasa menjadi energi dengan 3 tahapan proses. Proses pertama yaitu pengeringan sampah organik dan biomasa dengan memanfaatkan box bambu dan cairan bioaktivator dalam waktu 3-5 hari. Sampah itu akan menyusut hingga 50%, kemudian siap untuk menjadi material energi. Tahap kedua yaitu pencacahan yang bertujuan untuk menghaluskan material dengan menggunakan mesin pencacah hingga mencapai ukuran 10 mm. Dan yang terakhir adalah tahap peletisasi, yaitu proses memadatkan material menjadi pelet biomasa untuk memudahkan proses transportasi. Lalu, hasil dari 3 tahapan proses tersebut mampu menghasilkan kalori kurang lebih sebesar 3.300 kilokalori per kilogram atau setara dengan batu bara muda, dan pelet tersebut sudah siap digunakan sebagai bahan alternatif co-firing di PLT. Kami berharap implementasi TOS ini dapat berjalan konsisten dan terus berlanjut sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mensukseskan program Net Zero Emission di tahun 2060. Salam TOS. Nah, hari ini kita seperti biasanya melakukan aktivitas kita sehari-hari ya terkait sampah, yaitu teknologi olah sampah di sumbernya ya, atau biasa udah kita kenal dengan namanya TOS ya. Nah, pagi ini kita akan mengolah kembali sampah yang sudah ada ya. Seperti kita ketahui bersama, TOS sudah dilaksanakan di PLN UP 3 Bulungan. Tahu nggak sih proses TOS itu bagaimana? Yang pertama, sampah dipilah, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dimasukkan ke wadah box TOS dan kemudian disiram dengan bioaktivator. Kemudian sampah anorganik yang sudah disiram dengan bioaktivator itu diangkut dengan menggunakan gerobak listrik. Halo, saya Supriyadi Regino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan gagasan serta pengalaman mengenai teknologi olah sampah di sumbernya atau disingkat TOS ya. Yang awalnya saya mulai dari gagasan yang saya sebut listrik kerakyatan. Apa itu listrik kerakyatan? Ini adalah jenis pembangkit tenaga listrik yang dibangun, dimiliki, dikelola oleh rakyat.
Karena selama ini kita tergantung dari pembangkit besar yang dikelola PLN. Makanya saya ingin rakyat juga memiliki listrik sendiri. Jenisnya, pembangkitnya harus kecil dan harus energi terbarukan. Dan energi terbarukannya harus yang ada di sekitar rumah rakyat itu sendiri. Akhirnya saya menemukan jenis energi terbarukan yang bisa dikontrol oleh manusia sendiri. Apa itu? Biomasa, tumbuh-tumbuhan, termasuk sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sudah membusuk pun nggak apa-apa. Akhirnya menemukan cara yang disebut biodrying, yaitu sampah organik padat dilakukan biodrying, which is menggunakan bioaktivator. Jadi yang bekerja bakteri ini. Nah, si bakteri ini punya dua kemampuan: menurunkan air, ya karena dia minum. Yang kedua, meningkatkan kalori karena dia bisa mengurai makanan dan dedaunan itu, karbon-karbon itu hidrogennya dipisah. Hidrogen kan tinggi tuh kalorinya, jadi setara dengan batu bara. Nah, dari situlah akhirnya listrik kerakyatan itu menggunakan konsep biodrying. Saya Penny Susanti, Ketua Umum Gerakan Ciliwung Bersih, yang Gerakan Ciliwung Bersih ini didirikan tahun 1989, lebih dari 30 tahun, di mana GCB adalah suatu organisasi yang merupakan didirikan oleh institusi pemerintah. Jadi pemerintah dan multi stakeholder dari pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, kemudian juga Provinsi DKI, kemudian juga Universitas UI, dan khususnya juga ada Walhi dan Mitra Lingkungan. Kenapa didirikan GCB? Karena Ciliwung itu, Gerakan Ciliwung Bersih itu adalah merupakan air baku air minum, di mana pada waktu itu memang sangat terpolusi, terutama sampahnya. Oleh karena itu hampir sebagian besar, kira-kira 87% limbah yang mencemari Sungai Ciliwung itu dari limbah domestik, terutama sampah. Dan pada saat itu juga makanya salah satunya solusinya adalah dengan teknologi olah sampah di sumbernya. Namun karena kita dekat dengan sungai, khususnya Ciliwung, sehingga namanya di launching adalah teknologi olah sampah sungai. Pada waktu itu di launching tahun 2020. PLN UID Jaya, salam TOS! Kita berharap sekitar 1/3 dari volume